Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Aditya, asal Universitas dari Universitas Bengkulu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Prodi S1 Statistika. Jadi di sini saya akan membuat video tentang matriks, dan saya akan membahas di bab satunya itu ada deskripsi matriks, macam-macam matriks, operasi matriks, serta aturan-aturan ilmu hitung dalam matriks. Oke, kita masuk aja ke materi yang pertama, yaitu deskripsi matriks. Di deskripsi matriks itu ada pengertiannya. Matriks sendiri adalah susunan angka atau simbol yang disusun atas baris dan juga kolom yang membentuk persegi ataupun persegi panjang. Biasanya baris itu di atas itu yang 3, 2, 1 itu yang saya letak, dan yang kolom itu di sini contohnya saya buat ada 3 kolom, 3, 4, 2, 2 dan 1, 5. Oke, selanjutnya kita ke materi, yaitu ada notasi dalam matriks ini. Di situ ada yang pertama A, I, J, yang dimana A itu adalah matriksnya sendiri dan I-nya itu sebagai baris dan J itu dinyatakan sebagai kolom. Makanya dibuat matriks A, I, J, I yang baris dan J-nya kolom. Terus yang kedua itu A transpose atau yang bisa A aksen, bisa dinotasikan sebagai A transpose atau transpose matriks dari A itu sendiri. Terus yang ketiga ada matriks identitas. Matriks identitas juga bisa dinotasikan sebagai I besar, I kapital ya. Terus yang selanjutnya yang keempat itu ada matriks 0 yang dinotasikan sebagai 0, yang dimana semua himpunan anggota dari matriks itu sendiri bernilai 0. Matriks juga dinyatakan dengan huruf kapital dari A sampai Z, dan elemen-elemen di dalamnya itu dinyatakan dengan huruf non kapital atau huruf kecil, ataupun bisa dinyatakan dengan angka juga. Oke, selanjutnya ini ada ordo matriks, yang dimana matriks pasti mempunyai ordo. Jika matriks A terdiri dari baris M dan kolom N, maka M kali N adalah ordo dari matriks A. Contohnya, di situ ada baris yang pertama itu ada 3, 4, dan 5. Baris yang kedua ada 7, 8, 9, dan baris ketiga ada 3, 5, 1. Berarti di situ M-nya atau barisnya itu ada 3. Terus kolomnya juga di sini ada 3, yaitu 3, 7, 9, 4, 8, 5, 5, 9, 1. Yaitu ada 3 kolom, makanya ordo matriksnya tadi itu 3 kali 3. Dan contoh kedua, di situ ada matriks 3, 4, 3 baris pertama, baris keduanya 8, 2, 7, baris ketiga 5, 2, 4, baris keempatnya 1, 9, 2. Makanya di situ M-nya atau barisnya 4. Dan di situ ada kolomnya 3, yang pertama itu 3, 8, 5, 1, yang kedua 4, 2, 2, 9, yang ketiga 3, 7, 4, 2. Kita nyatakan kolomnya 3, makanya matriks ini 4 kali 3. Terus yang materi yang kedua ini ada macam-macam matriks. Yang pertama itu ada transpose matriks. Di sini untuk matriks A dengan ukuran M kali N, dan untuk mentransposkan matriks A menjadi A transpose atau A aksen cukup menggantikan baris menjadi kolom. Jadi kita cukup menggantikan baris dari matriks A menjadi kolom untuk A transpose matriks A transpose tadi, dan kolom menjadi baris. Seperti misalnya matriks A dengan ukuran M kali N, ordonya akan menjadi A transpose atau A aksen dengan ukuran N kali M. Contohnya di sini ada matriks A dengan ukuran 3 kali 3. Yang baris pertama itu ada 3, 5, 6, baris kedua ada 4, 5, 7, dan baris ketiga ada 5, 7, 3. Kita bisa menggantikan matriks A tadi menjadi matriks A transpose dengan menggantikan baris yang di matriks A tadi menjadi kolom di matriks A transpose. Contohnya A transpose, dan hasilnya tadi dari matriks A menjadi A transpose
itu baris pertamanya bisa menjadi 3, 4, 5, baris kedua 5, 5, 7, baris kedua 6, 7, 3. Yang dimana kolom dari matriks A transpose ini adalah baris dari matriks A itu sendiri. 3, 5, 6, 4, 5, 7, dan 5, 7, 3. Oke, di sini ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang elemen diagonalnya itu bernilai 1 dan elemen lainnya itu bernilai 0. Contohnya di sini ada matriks A yang baris pertama itu ada 1, 0, 0, baris kedua 0, 1, 0, baris ketiga 0, 0, 1. Nah, di situ kita bisa melihat diagonal dari matriks A tadi itu bernilai atau memiliki angka 1 dan matriks lainnya bernilai 0. Seperti itulah contoh matriks identitas. Terus ada matriks kolom, yang mana matriks yang hanya memiliki satu kolom dengan adanya satu atau lebih baris. Contohnya di situ ada matriks A dengan satu kolom dan ada dua baris. 4, 5 itu satu kolom dan baris pertama itu ada 4, baris kedua itu ada 5. Selanjutnya ada matriks baris. Matriks yang hanya memiliki satu baris dengan adanya satu atau lebih kolomnya. Contohnya matriks A itu ada baris pertama ada 1, 2, 3, 7, namun ada 4 kolom. Kolom pertama ada 1, kolom kedua ada 2, kolom ketiga ada 3, dan kolom keempatnya itu ada angka 7. Nah, selanjutnya kita masuk ke matriks 0. Matriks yang semua elemennya atau bilangannya itu bernilai 0. Contoh A. Matriks A memiliki baris pertama itu 0, 0, 0, 0, 0. Nah, itulah yang disebut dengan matriks 0. Terus selanjutnya kita ada matriks diagonal. Matriks yang semua elemennya bernilai 0 kecuali elemen yang diagonalnya tidak sama dengan 0. Persis seperti matriks yang identitas tadi, tapi di sini elemen matriks yang diagonalnya itu tidak satu atau lebih dari satu. Contohnya matriks A ini baris pertama itu ada 1, 0, 0, baris kedua 0, 7, 0, baris ketiga ada 0, 0, 6. Nah, matriks diagonal tadi itu tidak semuanya satu. Kalau semuanya satu itu bisa kita sebutkan matriks identitas. Ini tidak satu, makanya disebut matriks diagonal. Oke, selanjutnya ada operasi matriks. Yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Operasi penjumlahan dan pengurangan matriks pada matriks hanya dapat dilakukan jika matriks ke-1 dan matriks kedua memiliki ordo yang sama. Jika tidak, maka tidak bisa untuk dijumlahkan dan dikurangkan. Contoh, matriks A memiliki baris A, B, C, baris kedua D, E, F, baris ketiga G, H, I, ditambah dengan matriks B dengan baris pertama O, P, Q, baris kedua X, K, J, baris ketiga Z, Y, S. Untuk hasil matriks A ditambah matriks B itu kita mendapatkan elemen. Yang pertama itu ada baris pertama, kolom pertama ada A yang di matriks A dan yang O ada di matriks B. Jadi kita bisa notasikan A ditambah O. Untuk yang di kolom kedua baris pertama itu ada B dan P. B dari matriks A dan P dari matriks B. Jadi kita bisa notasikan B tambah P untuk baris pertama kolom kedua. Itulah selanjutnya kita hanya menambahkan persis seperti matriks A dan matriks B, itu posisinya sama, tinggal kita tambahkan nilai-nilai atau elemen-elemen yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita akan beralih ke perkalian pada matriks. Perkalian pada matriks perkalian pada matriks A dan B dapat dinotasikan dengan A kali B. Dan untuk operasi perkalian pada matriks ini kita cukup mengalihkan baris di matriks A dengan kolom di matriks B. Contoh, matriks A di sini ada baris pertama A, B, C, baris kedua D, E, F, baris ketiga ada G, H, I. Dan selanjutnya dikalikan dengan matriks B yang berisikan baris O, P, Q,
baris kedua XKJ, baris ketiga ZYS. Kita cukup mengalihkan dengan hasil A kali matriks A dikali B sama dengan elemen dari baris matriks A itu dikalikan dengan kolom di matriks B. Contohnya A dikali dengan O, yang dimana baris pertama kolom pertama di matriks A dan dikalikan di kolom pertama di matriks B. A dikali O, lalu ada B baris pertama kolom kedua di matriks A itu dikalikan dengan X kolom pertama baris kedua yang ada di matriks B. A dikali O, B dikali X, C dikali Z. Seperti itu seterusnya. Oke, di sini ada materi terakhir yaitu aturan-aturan ilmu hitung dalam matriks. Saya di sini meletakkan dari teorema kedua. Di teorema kedua itu yang pertama ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A itu sama. Tidak ada bedanya ya untuk dalam penjumlahan matriks. Terus di sini ada A ditambahkan yang dalam kurung B tambah C, berarti kan B ditambah C lebih dahulu baru kan ditambah dengan A. Tapi di sini bisa disama dengankan A ditambah B dulu baru ditambah dengan C. Jadi sama aja hasilnya. Lalu yang ketiga ada A dikalikan dengan B dikalikan C terlebih dahulu. Bisa kita analogikan sama dengan A ditambah B dulu baru dikalikan dengan C. Dan begitu seterusnya sampai teorema kedua itu yang berisikan dengan contoh sampai N. Untuk teorema ketiga itu ada A. Yang pertama adalah matriks A ditambah dengan 0 sama dengan 0 ditambah matriks A. Dan hasilnya sendiri adalah matriks A itu sendiri. Terus yang kedua ada matriks A dikurang matriks A sama dengan 0. Kayak misalnya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Yang ketiga ada 0 kurang A sama dengan min A. Min matriks A. Kayak misalnya 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Terus yang keempat ada matriks A dikalikan 0 sama dengan 0. Ataupun 0 dikalikan matriks A sama dengan 0. Himpunan yang ada di dalam matriks A tadi dikalikan dengan 0. Dan hasilnya semua itu 0, makanya bisa kita nasikan matriksnya tadi itu matriks 0. Lalu ada teorema keempat, setiap sistem persamaan linear tidak mempunyai pemecahan. Persis satu punya pemecahan atau tak terhingga banyaknya pemecahan tadi. Oke, kita masuk ke teorema kelima. Jika baik matriks B maupun matriks C adalah inverse dari matriks A, maka B sama dengan C. Untuk teorema yang keenam, yang pertama itu ada A kali B bisa dibalik dengan B dikali A. Dan yang kedua itu ada A dikali B lalu diinverskan sama dengan B inverse dikali A inverse. Atau matriks A dikali matriks B lalu kita inverskan. Hasil dari matriks A dikali B tadi lalu kita inverskan sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse. Untuk teorema yang ketujuh, jika A adalah matriks berpangkat dan pangkatnya adalah bilangan bulat, maka A dikali A pangkat 2 dikali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 ditambah pangkat 3. Jadi bisa disimpulkan A pangkat 5. Atau A pangkat dalam kurung A pangkat 2 di luarnya pangkat 3 itu sama dengan matriks A pangkat 2 kali 3. Jadinya matriks A pangkat 6. Untuk teorema yang ke-8, jika A adalah sebuah matriks yang dapat dibalik, maka yang pertama matriks A inverse dapat dibalik dan matriks A inverse diinverskan lagi sama dengan matriks A. Yang kedua ada matriks A pangkat N dibalik dan matriks A pangkat N
lalu diinverskan sama dengan matriks inverse. Matriks A inverse dipangkatkan dengan N. N-nya itu bisa kita pangkatkan dengan 0 sampai dengan tak terhingga. C, untuk setiap skalar K yang tak sama dengan 0 atau skalarnya itu lebih besar dari 0, maka skalar K dikalikan dengan matriks A dapat dibalik dengan skalar K dikalikan matriks A lalu diinverskan sama dengan 1 per skalar K dikali A inverse. Untuk teorema yang 9, jika ukuran matriks seperti operasi yang diberikan dapat dilakukan, maka yang pertama itu ada matriks A dipangkatkan dengan T lalu dipangkatkan lagi dengan T, maka hasilnya adalah matriks A. Dan yang kedua ada matriks A ditambah B lalu dipangkatkan dengan T, atau kita bisa kasih angka berapapun, itu sama dengan matriks A dipangkatkan dengan T ditambah matriks B dipangkatkan dengan T. Dan untuk yang ketiga itu ada skalar C dikalikan dengan A lalu dipangkatkan dengan T, sama dengan skalar K dikali A lalu dipangkat skalar K dikali A dipangkat T, dimana K adalah skalar seberang. Untuk yang kedua yang terakhir adalah matriks A dikalikan dengan matriks B lalu dipangkatkan dengan T, yang dimana hasilnya adalah matriks B pangkat T dikalikan dengan matriks A dikali dipangkatkan dengan T. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.